Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Diantama, mahasiswa program BPG dalam jabatan kategori pertama gelombang kedua tahun 2022 untuk LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali atau Undiksa. Di sini saya akan menampilkan video bertejing saya dengan teman-teman sebagai tugas pembelajaran untuk program BPG dalam jabatan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak Guru. Oke, alhamdulillah kita semuanya masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke. Amin. Untuk yang pertama di sini saya ingin menyapa kalian dengan sapa semangat ya, seperti yang biasa kita lakukan. Nanti kalau misalkan saya bilang semangat pagi, kalian nanti pagi, semangat pagi. Itu ya? Ya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Senang untuk kita semuanya. Ya. Pagi, semangat pagi. Pagi. Mas Luari ya itu ya. SMK bisa. Itu Pak telat itu, Pak. Telat. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, mungkin kita pilih. Nah, pagi SMK bisa. Gitu. Oke, bisa. Kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian semuanya bisa memimpin. Mungkin Mbak Teresia, silahkan untuk dipimpin berdoanya. Ya, siap. Siap, gerak di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semuanya pada sehat semuanya, ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kapan semuanya? Makannya juga banyak, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, dan jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran, biasakan untuk selalu maem, sarapan, ya. Kemudian selalu hati-hati, ingat protokol kesehatan meskipun di sini kita sudah dilonggarkan, paling tidak protokol kesehatan tetap harus kita tingkatkan, ya seperti itu agar supaya nanti kita terjaga dari virus-virus yang membahayakan untuk kita semuanya. Kemudian selama kalian nanti perjalanan dari rumah sampai di sekolahan, ya itu nanti juga selalu hati-hati, selalu mengenakan helm, ya, jaket untuk keamanan diri kita sendiri. Oke, untuk yang pertama di sini nanti silahkan mengabsensi dulu untuk kehadiran dari anak-anak bapak semuanya di sini. Mungkin yang pertama Mas Surono ada? Mas Surono? Hadir Pak, hadir. Mas Sarwono ada? Ya Pak, ada Pak. Oke. Mas Sidik Hadir, Pak. Ini hadir. Oke. Mas Teguh? Hadir Pak. Oke. Mas Wulan? Hadir, Pak. Siap. Mbak Teresia? Hadir, Pak. Mas Wahyu? Hadir, Pak. Mas Suranto? Hadir, Pak. Mas Ruhari? Mas Ruhari? Ada turun nih. Dari bubuk itu, Pak. Tidur itu. Mas Ulis dibangunkan sampainya. Hadir, Pak. Hadir. Ya, alhamdulillah. Mas Ulis hadir? Nggak dengar, Pak. Ini cuci piring hanya tadi. Nggak dengar, Pak. Nggak keras, Pak. Sajanya tadi terlambat ya ini tadi ya. Iya. Kita punya teman berkebutuhan khusus satu, Pak. Oke, tidak apa-apa. Semuanya sehat semuanya, udah sampai di sekolah. Aku isyarat itu Pak. Oke. Kemudian di sini kita langsung aja ya untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Mungkin di sini nanti saya sedikit batuk, jadi mohon dimaklumi untuk kalian semuanya kalau misalkan cuma mau minum sebatas air putih saja, monggo dipersilahkan. Kemudian tolong untuk menyiapkan buku ya, dikarenakan di sini kita akan memulai untuk proses pembelajaran. Perkenankan di sini saya akan menampilkan untuk
presentasi. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai mesin CNC ya. Kemudian di sini mau memperhatikan selama proses pembelajaran ya. Saya harapkan nanti kalian semuanya memperhatikan apa yang saya jelaskan ini nanti dengan baik, dan tolong untuk kalau misalkan ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya, mungkin angkat tangan terlebih dahulu atau kan menyebutkan namanya terlebih dahulu ya. Yang penting nanti pada saat kalian nanti bertanya istilahnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini, jadi dengan keluar konteks. Dan saya tekankan sekali lagi juga tolong untuk menjaga kebersihan kelas. Ya. Oke, kalau yang kemarin pertemuan yang kemarin di sini kita sudah mempelajari mengenai komponen-komponen dari mesin CNC. Ya. CNC. Oke, sekarang kita flashback sedikit mengenai komponen atau bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Nah, kemarin sudah saya tampilkan untuk mesin bubut CNC seperti ini. Nah, di sini ada beberapa komponen yang tidak ada namanya. Nah, saya ingin menguji dari kalian semuanya yang kiranya kalian paham atau kalian tahu untuk nomor 1 ini apa, nomor 2 ini apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Silakan angkat tangan yang tahu. Saya Pak, nomor 2 Pak. Nomor 1 Pak. Oke, Mas. Silakan Mas Surono. Nomor 4 Pak. Nomor 1 itu kayak ada tulisan 1, 2, 3 kalau tidak salah pernah lihat di YouTube itu panel kontrol Pak. Oke, siap. Benar sekali, itu panel kontrol ya. Yang namanya mesin. Bonus makan siang ya Pak nanti ya, pas istirahat ya. Iya. Oke, nanti makan siang bareng-bareng, bayarnya sendiri-sendiri ya. Aduh Pak. Iya Pak. Ya, saya traktir. Sekali. Jadi bisa dikatakan yang nomor 1 ini adalah kontrol CNC ya. Jadi sebagai otak daripada mesin tersebut. Ya, seperti itu. Oke, tadi siapa yang tunjuk tangan tadi? Ya Pak, tombol 2. Oke. Nomor 2 itu yang merah-merah itu ya Pak ya? Ya. Tombol darurat apa ya Pak? Oke, benar sekali. Emergency. Darurat. Kayaknya Ya. sih Pak, saya pernah lihat itu waktu pemadam kebakaran ada yang merah-merah gitu Pak. Oh, begitu ya. Iya. Ya, betul sekali. Ini tombol emergency. Fungsinya tahu untuk apa Mas Tuhari? Wah, nggak tahu Pak, taunya hanya tombol darurat aja. Oke ya. Ya, yang penting Kita sudah tahu ya penjelasannya nanti Pak. tombolnya ini ya. Oke. Tadi siapa yang angkat tangan lagi? Mas Suranto kalau nggak salah ya. Ya, nomor 4 Pak. Oke, nomor 4 apa? Itu cekam Pak. Oke, cekam ya, atau kalau biasa disebut sebagai Cuk. cak ya. Sebagai Cuk cak. cak. Cik-cak. Ini bukan cicak. Itu pengintip di mesin bubut konvensional soalnya Pak. Ya, benar. Kemudian untuk yang nomor 3 ini siapa? Tulpos Pak, bukan. Siapa? Nggak jelas gambarnya Pak. Bukan. Jelas ya? Tulpos bukan ya Pak ya? Ya, yang jelas ini tempat digunakan untuk memasang tool atau pahat ya. Tool pos. Oke, ini jadi dari materi yang kemarin sudah kita ajarkan, ternyata kalian semuanya masih bisa mengingat komponen-komponen dari mesin bubut CNC. Oke, untuk sekarang kita lanjutkan untuk materi yang nantinya akan kita pelajari, yaitu mengenai, nah ini gambarnya seperti ini, sebagai clue ya, sebagai clue. Kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama atau beda? Sama Pak. Gambarnya sama Pak. Gambarnya sama. Benar. Sama. Beda ya gambarnya. Dari jaraknya sama atau beda? Beda. Beda Pak. Oke, ya. Apa yang membuat beda? Ya kalau Satunya dari digandeng Pak, satunya misah-misah Pak. Oh gitu ya. Oke. Ya. Lewatnya Pak, lewatnya yang beda. Jalurnya ada yang beda-beda, jadi satunya itu misah-misah. satunya seri, satunya paralel Pak. Nah itu, saya kan nggak bisa merakai kata Bu. Oke, ya. Jadi ini nanti yang akan kita bahas selama ini ya. Jadi ini dikarenakan yang namanya mesin CNC itu kan dengan menggunakan kontrol ya. Jadi nanti kita harus memahami dari bahasa pemrograman untuk mesin CNC. Nah, yang jelas dari dua gambar tersebut ini beda ya.
kalau yang pertama yang sebelah kiri ya itu ada rumah, ada pabrik, stadion dan juga kantor. Tapi jarak antara rumah dengan pabrik itu memiliki jarak 10 km ya. Kemudian jarak rumah dengan stadion itu adalah 22. Nah, kenapa kok bisa 22? Dikarenakan referensinya itu berada di rumah. Ya, jadi kalau menghubungkan ini ya antara rumah dengan stadion itu jaraknya 22. Ya, karena kan referensinya rumah. Kemudian yang selanjutnya dari stadion menuju ke kantor ya. Itu jaraknya 40 apabila dihitung dari rumah. Karena kan apa? Titik referensinya itu tetap. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di materi nanti ya. Sedikit gambaran seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua, antara rumah, pabrik, stadion dan juga kantor, meskipun total keseluruhan antara rumah dan juga kantor itu kalau misalkan total jaraknya itu sama ya, tapi ini nanti berbeda ya, cara pembacaannya itu nanti berbeda karena kan kita nanti menggunakan program yang berbeda pula ya. Antara rumah dengan pabrik itu adalah 10, pabrik dengan stadion 12, stadion dengan kantor itu adalah 18. Nah, ini adalah bahasa pemrograman di mesin CNC yang nanti akan kita pelajari. Itu ya, itu clue-nya untuk pelajaran saat ini nanti. Oke, untuk tujuan pembelajaran ya, di sini nanti kita akan mempelajari tujuannya itu adalah kalian mampu atau siswa mampu memahami macam-macam pemrograman dengan fungsi kode G serta M dengan baik. Nah, kode G dan M itu apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, siswa mampu membandingkan cara pemrograman absolut dan juga inkremental. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di depan, antara absolut dan juga inkremental itu berbeda. Ya, absolut apa, inkremental apa, nanti akan ada. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman di mesin CNC. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya kalian sebagai calon operator mesin CNC itu wajib dan juga harus mengetahui bahasa pemrograman. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan kalian sebagai operator tidak tahu yang namanya bahasa pemrograman itu mustahil. Ya, tidak halnya kalau misalkan mesin bubut konvensional. Kalau mesin bubut konvensional itu kan kerjanya dengan menggunakan engkol aja ya, kemudian ada handle-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya CNC semuanya bekerja dengan menggunakan kontrol dan juga tombol. Nah, ini mungkin kemarin sudah kita bahas ya mengenai pengertian dari mesin bubut CNC ya. Mesin CNC itu NC itu singkatan numerical control, sedangkan untuk CNC adalah computer numerically control. Jadi suatu mesin atau perangkat mesin yang dikendalikan oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik. Nah, bahasa numerik itu apa? Bahasa numerik adalah perintah dalam bentuk kode huruf dan angka yang telah distandarisasikan. Jadi intinya ya dikarenakan di Indonesia atau bahkan di dunia ya, itu kan banyak sekali jenis mesin CNC-nya, kontrolernya. Ada yang menggunakan kontrol DSK, Siemens, kemudian Fanuc dan lain sebagainya. Nah, itu sudah distandarisasi. Sehingga antara penggunaan kontrol-kontrol yang berbeda itu nanti insya Allah akan sama. Meskipun ada sedikit yang berbeda, tapi mayoritasnya sama. Kemudian mengenai macam-macam mesin bubut CNC, ya itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah CNC TU2A atau trainer unit, ya, itu eksis. Kemudian yang selanjutnya adalah CNC PU2A, production unit. Nah, kebetulan di sekolah kita ya, kita sudah punya untuk yang trainer itu sudah ada, meskipun retrofit ya, ini bisa dikatakan sebagai trainer juga. Dan juga untuk yang PU ini juga sudah ada satu. Ya. Oke, sekarang di sini saya akan memperlihatkan video ya mengenai bahasa pemrograman. Yang di sini mengenai bahasa pemrograman absolut. Tolong untuk diperhatikan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa jarak antara jaraknya berapa? 3 meter yang kita tuju yang masih berada sebelah kanan. Kemudian yang setelahnya dari kemudian sebutnya dari 3 ke 4 berapa? Itu adalah 2. Oh ini masih utara. Jaraknya pasti nanti posisi itu seperti meter yang kita tuju berapa awal
bisa mengerti dan bisa memprogram. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya untuk program harga absolut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah contoh untuk pembuatan video program absolut. Nanti kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa kalian buka di link YouTube yang sudah saya bagikan, ya, di materi itu juga ada, ya. Jadi nanti silakan kalian nanti pelajari lagi, diulang-ulang lagi. Nanti kalau misalkan kiranya ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi kalau menanyakan ke saya itu enggak usah perlu pada saat proses pembelajaran. Ya, jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ketemu dengan saya ditanyakan, silahkan. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah untuk incremental, ya. Apakah beda, Pak? Jelas beda antara absolut dan juga incremental. Sekarang kita saksikan ya untuk video pembelajaran pembuatan program incremental. Maka yang jelas mengatakan tidak empat. Nah, 5 ke 6. Kita mau menulis. Kita lihat aja. Dan jauhnya bisa bergerak. Kenapa di sini? Ya. Nanti saya bisa memberikan kalian yang ya, jangan berharap kantor akan kita pemrograman yang ya, yang ingat kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang sama malu. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari dua video pembelajaran, yaitu mengenai program absolut dan juga incremental. Sebelum kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo. Saya mau tanya, Pak. Oke, siap, monggo Mas Ruhari. Iya, cara menentukan titik nolnya itu gimana, Pak? Nah, itu tergantung metode yang kita gunakan, Mas. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan yang absolut dulu, Pak, yang absolut. Oke. Untuk yang absolut, ya, untuk yang absolut itu adalah titik referensinya atau titik nolnya itu selalu berada di tengah-tengah benda kerja di sini. Jadi ini adalah titik nol, x-nya 0, z-nya 0. Ya, jadi di tengah-tengah sini itu adalah tengah-tengah ujung benda kerja di sini. Ya, ujung tengah benda kerja itu adalah titik nol benda kerjanya. Ya, kalau absolut. Tapi kalau yang namanya incremental itu titik referensinya selalu berubah-ubah. Makanya nanti akan kita bahas. Nah, ini sebagai istilahnya awalnya ya, untuk awal untuk pembelajaran awal saya kasih gambaran seperti ini. Nah, dari dua video yang barusan saya tayangkan di sini ya, ini adalah untuk proses finishing. Beda lagi nanti kalau proses wrappingnya. Itu Mas Ruhari sudah jelas? Iya, Pak, saya simpen dulu. Oke, siap. Mungkin yang lain monggo. Pak Yusuf, tanya Pak. Oke, siap. Mas Sulis, monggo. Ya, ini Pak Yusuf, ini program film. Ini untuk alurnya apakah dari diameter yang terkecil dulu atau dari diameter yang terbesar, Pak? Ini untuk mulai awalnya. Ini untuk program absolutnya, Pak. Ayo sepipun nih, Pak Panji. Oke, jadi gini Mas ya. Kalau finishing itu selalu kita kerjakan dari yang depan. Ya, jadi seolah-olah yang namanya finishing itu kan ini tadi sudah kita kerjakan dengan proses roughing. Ya, jadi kalau yang namanya finishing itu hanya kita kerjakan dari depan sini. Kita kerjakan dari depan sini, selesai, kemudian nanti pahat lagi, kembali lagi ke titik awal mulanya pahat itu tadi. Ya, itu untuk proses finishing. Makanya tadi saya utarakan kenapa kok yang namanya program absolut proses roughing dan juga finishing itu beda. Kalau roughing itu bertahap.
Jadi dari sini maju 1 mili atau setengah mili, makan sini, kembali lagi turun, kembali lagi ke sini, terus seperti itu proses roughing. Tapi kalau untuk finishing itu gitu. Monggo Mas Sulis, sudah jelas, bisa dipahami Pak? Oke, monggo. Ya Pak, oke. Terima kasih Pak. Oke, siap. Sinten itu tadi? Saya Pak Yusuf. Oke, monggo. Dari yang ditanyakan Pak Rohari tadi, untuk titik nolnya yang inkremental itu dari luar, kemudian absolut dari dalam ya Pak, dari tengah ya. Jadi gini, yang namanya program absolut, ya absolut, titik tengahnya itu berada di tengah-tengah sini, ya tengah. Jadi tidak berubah dia, ya tidak berubah. Jadi kalau misalkan mau kita ngitung ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur, titik tengahnya tetap berada di sini. Tapi kalau yang namanya incremental itu yang absolut. Nah, kalau yang incremental itu titik referensinya berubah-ubah. Misalkan dari 0 ke 1 itu referensinya di 0, ya. Dari 1 ke 2 itu referensinya di 1. 2 ke 3 referensinya di 3, ya. Gambarannya seperti itu. Makanya kalau nilainya berubah enggak Pak? Pasti berubah. Angkanya, jarak. Pasti berubah. Berubah ya. Iya, betul sekali, ya. Makanya nanti akan kita bahas ya di sini nanti. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Lanjut Pak. Oke, siap. Pak, sebelum dilanjut mau tanya boleh? Oke. Ya, kan tadi ada dua jenis pemrograman. Kalau dilihat dari prosesnya, lebih mudah yang mana Pak? Yang absolut apa yang incremental? Yang gimana Mbak? Kalau ada 2 jenis pemrograman. Nah, untuk prosesnya, untuk proses pembuatannya, lebih mudah yang mana? Antara absolut dan incremental Pak. Oh gitu ya. Kalau saya pribadi itu sama-sama mudahnya, ya sama mudahnya. Tapi kebanyakan anak itu juga beda-beda, ya dari kakak kelas kalian, itu kelas 12 itu yang diajarkan. Ada yang bilang katanya udah absolut Pak, ada yang sebagian bilang udah incremental Pak, seperti itu. Jadi itu relatif sebenarnya. Tapi kalau saya mungkin dua-duanya mudah sih, ya selama pembukutannya belum kompleks banget seperti itu. Ya, itu jelas Mbak Teresia. Satu lagi Pak boleh? Oke. Ya. Kan dari segi proses, terus dari segi hasil mana yang lebih baik Pak? Dari absolut apa yang incremental? Atau sama-sama baiknya? Ya itu sama-sama baiknya. Ya jadi ini kan cuma proses pengerjaannya aja. Ya tergantung misalkan nanti Mbak Teresia itu misalkan jadi operator, mudahnya itu misalkan menggunakan bahasa yang absolut, ya silahkan monggo. Incremental juga nggak masalah ya. Karena kan sebenarnya untuk setiap controller ya, baik GSK, komando, atau visi dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa membaca 2 pemrograman tersebut tergantung operatornya itu. Mengenai hasil insya Allah sama. Ya, semuanya tergantung operator gitu. Jadi tidak berpengaruh pada hasil ya Pak ya? Enggak. Baik Pak, terima kasih. Ya, lanjut ya. Oke, untuk yang selanjutnya, prinsip kerja mesin bubut CNC ya. Pada dasarnya mesin bubut CNC itu sama seperti mesin bubut konvensional, memiliki 2 sumbu yaitu sumbu X dan juga sumbu Z. Ya, sumbu Z. Untuk sumbu sumbu Z ya itu adalah simbol lintasan gerakan pahat menjauh cekam, yaitu untuk sumbu Z plus. Ya, jadi bisa dikatakan sumbu Z itu yang memanjang kanan kiri. Ya, kanan kiri. Nah, untuk min sama plusnya, kalau min itu berarti nanti mendekati dari titik referensi, titik 0, ya, bergerak ke kiri. Kalau Z itu bergerak ke kanan. Kemudian untuk yang sumbu X, ya, X itu yang melintang, ya, yang melintang atau maju mundur, ya, seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk sumbu Z, ya, sumbu Z itu yang ke kanan kiri. Kalau misalkan titik referensinya itu di sini, ya, bergerak ke kanan itu adalah Z plus, kalau yang ke kiri itu adalah Z min. Kemudian kalau misalkan maju itu adalah X min, mundur itu adalah X plus. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kode-kode numerik. Ya, nah, kalian sebagai calon operator mesin CNC, baik itu CNC bubut ataupun juga press, ya, itu juga harus paham benar yang namanya
fungsi kode G. Nah, fungsi kode G ya itu apa saja? Di antaranya ya seperti ini. G00 gerak lurus cepat tanpa ada sayatan. Nah, itu nanti berarti kalau misalkan program kamu masukkan G00 berarti itu nanti akan bergerak cepat tanpa adanya sayatan. Dan kalau misalkan G01 itu adalah gerak lurus dengan adanya sayatan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian sebagai operator harus paham benar dari kode-kode G. Nah, selain kode G juga ada fungsi kode M dan juga A. Itu kan kalau di situ kan bunyi Nah, fungsi kode M itu seperti ini. Ya, fungsi kode A itu adalah untuk biasanya untuk alarm. Ya, kalau misalkan peringatan itu biasanya di monitornya ada A berapa itu nanti ada keterangannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya materinya sudah saya bagikan di di link ya yang saya kasihkan ke kalian semuanya. Di sini saya cuma tinggal menjelaskan saja. Kemudian yang selanjutnya, tidak usah. Nah, seperti yang tadi di depan ya, punya ya, depan itu mengenai metode pemrograman. Di sini ada metode inkremental, adalah suatu metode pemrograman di mana memiliki titik referensi yang selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Nah, kalau kita lihat sepintas, ya, jarak totalnya itu kan sama antara rumah dengan kantor. Itu kan kalau kita total samanya jaraknya adalah sama 40, baik yang absolut juga dengan inkremental. Tetapi dikarenakan titik referensinya itu berbeda, dari rumah ke pabrik itu titik referensinya rumah, maka jaraknya cuma 10. Pabrik ke stadion ya referensinya mana? Pabrik, maka jaraknya cuma 12. Stadion ke kantor itu jaraknya berapa? 18. Kenapa? Dikarenakan referensinya adalah di titik terakhir sebelum kita tuju. Itu adalah titik bahasa pemrograman metode inkremental. Kemudian yang selanjutnya adalah metode absolut. Metode absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik atau tempat dijadikan titik referensi untuk semua ukuran berikutnya. Nah, mungkin di sini bisa kalian lihat ya, jaraknya itu kan sama, cuma dikarenakan referensinya itu tetap di rumah. Misalkan kalian mau pergi ya dari rumah ke pabrik, ya, referensinya mana? Rumah. Jaraknya berapa? Posisi kalian berada di pabrik, mau lanjut ke stadion, ya. Seharusnya pabrik stadion jaraknya adalah 12. Karena kan referensinya itu dari rumah, maka jarak antara rumah dengan stadion itu berapa? 22. Kemudian selanjutnya dari stadion ke kantor, ya, posisi kalian berada di stadion mau lanjut ke kantor, jaraknya berapa? 18 kilo seharusnya di sini. Nah, berhubung titik referensinya itu di rumah, maka jarak antara rumah dengan kantor itu adalah 40 meter. Nah, ini gambarannya seperti itu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi mengenai bahasa pemrograman, ya. Persumbuhannya mesin bubut CNC 2TU2A ataupun 2PU2A sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pemrograman absolut. Suatu metode pemrograman di mana titik referensinya itu tetap. Ya, jadikan referensi untuk ukuran berikutnya. Nah, absolut itu titik referensinya tetap berada di sini. Ya, Mbak dan Mas semuanya. Ya, jadi diperhatikan karena kalian mau jadi calon operator itu harus paham benar. Nah, untuk nomor 1, X-nya, Z-nya, keterangannya. Titik nolnya di sini, titik satunya di sini. Meternya ini tengah-tengah benda kerja ya, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Mas? Titik nolnya ini tengah-tengah benda kerja ya? Belum, kalau yang ini belum. Ya, jadi kalau yang ini belum kita belum kita masukkan ke dalam benda kerja. Jadi ini cuma sebatas pengetahuan dasarnya saja. Ya, jadi misalkan ini kita mau bergerakkan ke sini, kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini belum kita terapkan ke dalam benda kerja. Ya, titik referensinya kita tentukan di sini. Oke, nah. Maka dari 0 ke 1, X-nya yang bergerak sumbu apa ini, Mas? Mbak? Dari 0 ke 1 yang bergerak sumbu apa? Sumbu X, Pak. Sumbu X. Nah, sumbu X. Karena kan titik referensinya sini, maka nanti nilai X-nya min atau plus? Min. Oke, benar sekali. Min berapa berarti? 3. 1, 2, 3. Nah, anggap aja satu strip ini adalah 1 ya. 1, 2, 3. Maka di sini kita tulis min 3. Z-nya kita isi 0. Kenapa? Dikarenakan Z-nya tidak bergerak. Ya, Z itu kan yang memanjang. Itu nggih? Bisa dimengerti ya?
Oke, yang selanjutnya adalah dari titik 1 menuju titik 2. Nah, dari 1 titik 2 referensinya mana? Sini. Tetap. Ya, tetap. Makanya dari 1 ke 2 yang bergerak sumbu apa? Sumbu Z min. Sumbu Z min. Oke, benar sekali. Ya, benar sekali. Sumbu Z min. Ya. Nah, dikarenakan yang bergerak sumbu Z min itu yang bergerak nilainya berapa dari titik 1 ke 2 ini? 2,5 Pak. 2,5 ya, dari sini ke sini 2,5, makanya di sini min 2,5. X-nya dikarenakan tetap itu maka kita isi sesuai dengan yang di atasnya, min 3 ya, min 3. Jadi enggak tanyakan nilainya nolnya kan di sini. Jadi 1 2 3. Dan gampang pemikiran kita itu kita tuliskan sesuai dengan yang di atasnya. Dan yang selanjutnya dari 2 ke 3 yang bergerak sumbu apa? X. Oke, sumbu X ya, sumbu X. Ya. X-nya berapa? 1. X-nya 1. 1. Ya. Z-nya yang bergerak sumbu apa tadi? Yang bergerak sumbu X kan? X. Oke, X-nya kan dari sini X ke 1 sini. Pak. 1. X plus. Ingat. X plus 1. Nolnya karena di Ya, berarti 2 Pak. ya betul Min. sekali Mas Suranto ya. Ingat. Itu dari titik 0. Referensinya di sini, betul sekali. Jadi titik nolnya kan di sini. Kita hitung dari sini 1, 2. Ya, bukan dari sini. Ya, seperti itu. Makanya di sini kita tulis min 2. Kemudian Z-nya tidak bergerak, maka kita isi sesuai dengan yang di atasnya. Di atasnya adalah min 2,5. Kita salinkan gitu. Dan selanjutnya dari 3 ke 4 yang bergerak sumbu apa? X. Z Pak. Z Pak. Z. Z min. Oke, Z min. X-nya tetap kita isi sesuai dengan yang di atasnya. Z-nya berapa? Min 4. Pak. Min 4. 1, 2, 3, 4. Oke, min 4. Ya, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya langkah yang terakhir dari 4 ke 5. Dari 4 ke 5 ini yang bergerak sumbu apa kalau miring seperti ini? Z. Ayo, Z Pak. sumbu Z. Z ya, min Pak. Z min. Banyak Pak. dua-duanya betul sekali ya, dua-duanya yaitu X-nya bergerak, Z-nya juga bergerak. Nah, sekarang X-nya bergeraknya berapa itu? 2 Pak. X-nya tetap 0. Ya, X-nya 0. Masalahnya apa? Sumbunya nol. Oh iya. Kalau Z-nya berapa? Z-nya 6. Min. hitung aja. 1 2 3 4 5 6. 5, 6 min. Oke, di sini min 6. Gitu ya. Oh iya. Ya Oke, ya ya. Ngerti? Iya Pak. Ngerti, Pak. Ini ada yang perlu ditanyakan dulu, mas-mas dan mbak-mbaknya. Monggo, kalau misalkan enggak kita ganti untuk program selanjutnya ya. Untuk program selanjutnya itu adalah program inkremental ya. Ingat, jadi kalau absolut dengan inkremental itu jelas beda. Oke, yang selanjutnya adalah program inkremental. Inkremental adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya itu selalu berubah-ubah, yaitu titik akhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Nah, sekarang sama prosesnya. Jangan Jadi, tidur, Pak. nanti akan bergerak dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5. Prosesnya sama. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang berbeda, nanti akan berbeda pula. Oke, sekarang dari titik 0 ke 1. Referensinya mana ini, Mas, Mbak? 0 ke 1 ini referensinya X. 0. 0 ya. 0. Berarti bergerak sumbu apa? Dari 0 ke 1 ini yang X min. Min. X min. X min. Oke, min berapa? Ada yang tahu? 1 2 3 Tiga. 0 X 0. 3. Z-nya Min. berapa? 0. Z-nya 0. 0. Oke, berarti 0. Z-nya 0. 0 karena Z itu nggak bergerak. Z itu yang mau Iya. Kemudian Ya. selanjutnya posisi part itu berada di titik 1, mau kita lanjutkan ke titik 2. Ya. Ya, referensinya di mana? Di 0. 0. 0. Referensinya 0 Pak. Masih 0. Ayo, salah. Mas Sat- Suwari salah. di 1 berarti. Iya, betul. 1 2 3. Ya, jadi 3. kalau misalkan Pak Hati itu mau bergerak dari titik 1 menuju titik 2, ya, dari titik 1 menuju titik 2, itu referensinya adalah titik sebelumnya, berarti titik 1. 1. Pak, saya bingung, Pak.
Iya emang bingung. Jumlahnya itu. Maksudnya jaraknya berapa? Pak Yusuf, Jelas juga sebentar. bingung, Pak. Pak gampang yang absolut. Oke. Kemarin kita diajar Pak Guru, Pak Sulis. Ya. Itu kok bingung ya saya. Oke. Untuk pahat yang mengarah ke kanan itu kok dihitung X. Kok ini Z? Berarti terbalik. Yang mana yang benar, Pak? Nah, kalau yang namanya mesin CNC itu kalau misalkan terbalik, kalian semua masukkan nilai X dan juga Z, yang harusnya dimasukkan nilai Z tapi dimasukkan nilai X, pasti nanti kerjanya juga akan terbalik. Nah, nanti kalau misalkan yang salah saya, nanti kita buktikan bareng aja pada saat praktek ya. Jadi kita bisa menguji program yang X-nya mana, yang Z-nya yang mana. Berarti Ya, selama pemrograman nggak bisa dibuktikan, Pak, sebelum Mana? dipraktekkan. ya nanti selama belum praktek ya nanti kita buktikan. Jadi langsung kita proses selanjutnya di praktek. Ya, jadi untuk pembuktian saja, ya untuk pembuktian saja. Yang X itu yang mana, yang Z itu yang mana, ya biar lebih paham kalian semuanya. Ya, jadi mungkin referensinya Pak Sulis berbeda dengan saya. Tapi kalau misalkan referensi saya ini nanti berbeda dengan kontrolernya, pasti nanti hasilnya pun pasti juga akan berbeda jauh. Ya, jadi yang harusnya itu bergerak sungguh Salah. ya. Ya Pak, besok tak tanyakan Pak Sulis. Berbeda kok. Oke, siap. Ya. Belum praktek. Sekarang kita lanjut ya. Dari 1 ke 2 referensinya adalah di titik 1. Kayaknya yang kakak tingkat kemarin. Yang bergerak sumbu apa ini? Dari 1 ke 2. Sum- Ada yang tahu? Mas Sumbu Rono? Z. 1 ke 2 kan, Pak? X-nya, Pak. Sumbu X ya. Oke, sumbu X. Berarti X-nya kita tulis 0. Dari 1 ke 2 kok X. Z toh, Pak? Admin Pak. Iya toh, Pak. Ya, Z. X-nya tidak bergerak, maka kita isi 0. Ya. Z-nya berapa? Kita hitung 2,5, Pak. 2,5. min 2,5. Ya, min 2,5. Hitung ya. Oke, kemudian yang selanjutnya dari 2 ke 3. Ya, dari kedua ke 3 itu referensi poinnya adalah di titik 2. Yang bergerak sumbu apa ini? Sumbu X. Sumbu X. Ya, sumbu X. Z-nya tidak bergerak. Kalau Z-nya tidak bergerak, kalau kita menggunakan program incremental itu kita isi 0. X-nya bergerak dari sini ke sini berarti berapa? Plus, Pak. Plus 1. berapa? Plus 1. Oke, benar. 100 ini. 100 tambah 100 tadi dapat berapa ini Mas? Cacaknya loh, Pak. Oke. Ya, nanti some di luar itu kan banyak ya. Kita beli bareng, bayar sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 4 berarti ya. Dari 3 ke 4 yang bergerak sumbu Z. Sumbu Z. Ya, sumbu Z. X-nya tidak bergerak, maka kita isi 0. Nah, Z-nya berapa? 1,5, Pak. Ya, 1,5. Ya, min 1,5. Karena kan bergeraknya ke sebelah kiri. Ya, Kiri. Ingat. Kemudian nomor 5 selanjutnya adalah dari 4 ke 5. Ya, dari 4 ke 5 ya. 4 ke Semuanya 5 bergerak Pak. Ya, semuanya bergerak, betul sekali. Ya, betul sekali. X-nya berapa? Z-nya berapa? 2. 2. Ya, Z-nya minus 2. Minus 2. Kenapa kok Z-nya minus 2? Dikarenakan dari sini ke sini itu bergeraknya ke sebelah kiri. Ya. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan kalian sedikit pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, oke, ada yang tahu mungkin nomor 1? Ini titik referensinya. Kita menggunakan program incremental yang tadi barusan saya jelaskan di depan. Monggo, yang tahu untuk nomor 1 siapa? Nanti kita jajan bareng. Yang tahu ini, yuk. 1,0 ya, Pak. X-nya berapa? Nya 0, Pak. 0, X-nya 0. X-nya Min 1, Pak. 0. Z-nya 2. Z-nya Minus 2. yakin. 1, 2. Ya, Pak, min Z2, Pak. Min 2. 1, 2, 3. Minus 2, Pak. Gitu ya, yuk. Ada yang tahu? 4, Pak. Min 4, Pak. Berapa? Min 4. Min 4. Min 4. Gini ya. Oke.
Terus selanjutnya nomor 2, dari 1 ke 2 ini titik referensinya mana? Di 1. 1. Kok main 4 sih? Kok bingung? Oh, Lihatnya Pak, main itu yang nomor 1 kok bisa dapat yang Benar 4? atau salah ini? Ayo. Enggak, Pak. main 4-nya Kan dari titik mana? Main referensinya 4-nya, Pak? 0, Pak. Koreksi, ayo. Ini X-nya berapa ini? S-nya 1, 2, 3, 4. Min 4. Ya. Min atau plus? Mencoba Mas Duhari, saya Min. mencoba. Kan Min, Pak. Tahu. Setnya berapa? 0. Ya nul. Betul. Nah, kebalik toh, makanya. Nah, kalau misalkan kita ikut cara programnya keliru, pasti nanti hasilnya juga akan keliru. Ya, Ya, Pak Ranto nanti tak traktir siomay, tapi nggak lebih dari 500 ya. Siapa Duhari? oke, gitu ya. Oke, jadi yang selanjutnya nomor 2, dari 1 ke 2, ya itu yang bergerak sumbu apa ini? Dari 1 ke 2, Jet, Pak, Jet main. ya sumbu Z. Jet main. Min. Ya, min berapa? Min 2. Main 2, Pak. X-nya Min 4. Nya Ayo. 0. Min 4 ya. 0, Pak. Nul ya Bu. Kan ini incremental titik referensinya Ya, kan titik di referensinya kan 1. Oh, situ ya. X-nya Oh, nol, Bu. iya. Ya titik enggak referensinya ini. kan berubah. Titik referensinya di min 4. Mana? Titik referensinya di min 4, Pak. Itu loh, gini ya. Kita menggunakan metode Teresia nggak paham ini. Oke, metode incremental dipahami dulu ya. Incremental itu memiliki titik referensi yang berubah. Iya. Dari 1 ke 2 itu berarti referensinya mana? 1. 1. Dari 1 ke 2 yang bergerak sumbu apa? Jet main. Sumbu Z. Jet main. main. X-nya bergerak tidak? Enggak. Betul. Nah, boten berarti kita isi Min nol. 4. Nul. Loh, itu kalau absolut. Oh. Oh iya deh. Oke. Oh iya. Ya. Oke, bisa dimengerti ya? Siap. Oke, jadi kalau absolut, kalau incremental ya itu yang tidak bergerak itu kita isikan 0. Tapi kalau absolut tidak bergerak kita isikan sesuai dengan nomor program di atasnya itu tadi berapa. Oke, Siap. Sekarang lebih jelas, Pak. oke, gitu ya. Nah makanya Kambok satu loh, Cak. saya kasih contoh soal. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Dari 2 ke 3 itu titik referensinya mana? 2. Wah. Yang bergerak sumbu Z. Sumbu X plus. X plus. Oh iya deh. Nah, itu Ya. plus berapa? Plus juga. Wah. Plusnya ya 2, Pak. Plusnya 2. Oke, betul sekali Mas Ruari. Z-nya Z. Z-nya berapa? Jetnya nul. Betul. Ya, betul sekali. Z-nya kan Z-nya nggak nggak bergerak sih. Iya, nggak bergerak. ya, oke, bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya dari Pak Ranto wiridan kok, Pak Ranto wiridan kok. nomor 3 ke 4. 3 ke 4. Referensinya kan di 3. 3. Ya. Ya, Yang bergerak sumbu apa? Jetman Pak, ya, Z-min. Jetman. Nanti 1, 2, 3, 4. Oke, 4. X-nya berapa? X-nya 0. X-nya Nul. Iya, betul. Sekarang selanjutnya nomor 5. Dari 4 ke 5. ya, Nah, yang bergerak sumbu X. X plus Pak. X plus. Oke. Berarti plus berapa itu? 2. Plus 2. Plusnya 2. Z-nya? 0. Nul. Oke, betul sekali. Ya, nah, cukup mudah kan? Betul kan ya? Udah, Pak. Udah Pak, udah jelas. Oke, nah, jadi mohon diperhatikan antara program absolut dan incremental itu jelas berbeda sekali. Ya, biasanya kebanyakan kakak kelas kalian itu apabila disuruh untuk membuat program incremental itu udah paham mengerti Pak, jelas Pak. Nah, nanti bareng pas dikasih program yang absolut, wah itu gandaman lagi, ya bingung lagi. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara program absolut dan juga incremental. Oke, untuk proses yang selanjutnya, ya. Pak, coba ditarik ke program absolut tadi, Pak. Oke, absolut. Yang ini ya. Ya. Oke, nggih, monggo. Ada yang tanyakan? Sampun. Oke, sudah ya. Oke. Nah, lanjut, Pak. Yang selanjutnya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi untuk
Mas Ranto tuh pengen tahu angkanya ya. Iya, Oh, Pak. otak-atik ya. Oh ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi mengenai bahasa pemrograman, di sini saya sudah membuatkan LKPD untuk kalian semuanya. Kemudian juga sudah saya bagikan ke kalian semuanya ya. Ingat, di sini Sudah, Pak. kelompoknya juga sudah saya bagi. Untuk kelompok yang satu, kelompok semangat, itu terdiri dari Mbak Teresia, kemudian Mas Ruhari, dan Mas Ranto. Wah, lagi tadi kelompok dari siji gimana nih? Pakar-pakare, kuliahnya piye iki lho? Saya Kelompok tidak yang- mau sama Pak Sur. kelompok- Saya nggak mau sama Mas Suranto. Saya boleh ganti nggak Pak? Ya Pak Surano Mas Ranto diganti. Guru ke yang kelompok pinter-pinter dua, dibagi kelompok Pak semangit. Guru. Biar Oman nih Pak Kelompok Guru yang semangit. belum bisa Pak Guru. Oke, jadi ini kan nanti diskusi kita kan ada dua. Mungkin yang pintar dikelompokkan dulu, habis itu nanti kita pecah. Ya, biar bisa menularkan ilmunya ke kalian semuanya. Itu ya. Makanya tadi sudah tak desain seperti itu. Ambil yang pas bener. Ya. Untuk kelompok yang kedua itu adalah kelompok kiat. Itu terdiri dari Mas Sarwana. Mana ini hadir nggak Mas Sarwana dari tadi? Mas ini. Ya di belakang ya ini ya. Tadi izin ke toilet Pak Guru bilang ke saya. Ya, oke, siap. Iya. Yang Oke, selanjutnya, dempul, Pak. oke, yang selanjutnya adalah Bulan Mas pecah Budi kemarin. dan juga Mas Sidik. Ya, itu untuk kelompok kedua, kelompok giat. Kemudian untuk kelompok tiga, kelompok sukses. Itu ada pimpinannya, ada ketuanya adalah Mas Surono, Mas Wahyu, Mas Wulan, dan juga Mas Sulis. Nah, dari LKPD yang sudah saya bagikan itu, ya silahkan sekarang kalian membentuk kelompok, posisikan tempat duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian diskusikan. Ya, yang terutama di sini adalah mengenai bahasa pemrograman, sistem absolut dan juga inkremental. Oke, sekarang saya kasih waktu, silahkan untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi. Saya kasih waktu mungkin di sini nanti 1 jam pelajaran. Ya, 1 jam pelajaran. Kemudian setelah selesai nanti kita diskusikan di depan. Kumpulkan dulu baru nanti kita diskusikan. Itu ya. Silahkan. Pak Guru. Ya, siap. Kesimpulannya berarti yang program inkremental itu lebih cepat ya Pak dibandingkan yang absolut pengerjaannya. Bisa jadi begitu. Jadi ini kan baru gambaran awalnya ya Mas ya. Jadi kalau misalnya nanti iya. kita terapkan ke dalam kerjanya, ya itu kebanyakan Iya. siswa itu Saya lebih suka absolut Pak Guru. absolut. Ya benar sekali Mas Rono. Ya Lebih enak lebih absolut. enak yang absolut. Pemerintah Oh, saya iya. suka wali-wali dan bingung Pak Guru. Ya benar sekali. Oh gitu. Kebanyakan yang Oh. suka yang absolut itu dari kakak kelas kalian seperti itu. Tapi juga ada teman-teman yang menyukai inkremental juga sih. Iya. Oke. Oh, Nah, jadi sekarang kalau ditarik kesimpulan lebih bagus mana Pak? Lebih Lebih bagus. enak mana? Kelebihan dan kekurangannya apa di masing-masing program ini Pak? oke. Absolut, Ar. Ini tergantung pribadi kita masing-masing ya. Kalau saya sih memang enaknya enak yang absolut, yang absolut. Enggak. Tapi Enggak, maksudnya kelebihannya apa lah Pak? Di masing-masing itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Gitu. pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Ya itu nanti. Aku ini kumet Oh, Pak. ada. Ya, Iya. pakai putih Mas ya. Mantap. Oke, sekarang dibahas dulu ya. Diskusikan dulu. Saya kasih waktu Pak Guru tak minum dulu. Tak izin untuk minum ya. Iya Pak Guru. Nah, ini Sulis Pak mana, Guru. Sulis? Mas, tulis sih. Kelompok 1 sudah jadi Pak. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 dikumpulkan. Monggo silakan. Ini jadi Cepat LKPD-nya Kelompok sukses rampung Penanganan Pak, orang. tapi yang absolut yang inkremental masih bingung Pak. Udah. Kelompoknya sudah kita. Oke. Ini waktu istirahat masih lama ya Mbak Teresia. Sudah Pak. 2 menit lagi istirahat kita Pak. Asik. Kita Bakso nunggu rong musik, mangkok. kita nunggu kelompok 2 dan juga 3. Iya. Kita Itu kumpulkan. kalau lagi bubut Pak, ya pakai inkremental sama mama di tengah perjalanan mati. Itu mulainya dari mana lagi Pak? Mulainya lagi ya Pak? Ya, dari awal. Nah, dari awal lagi. lagi, Itu ya. nanti akan bubut kosong pastinya. Ya. Oh iya Pak. Pak Yusuf. Oke, siap monggo. Wah, untuk tadi loh gerakan itu kemarin kan kita keterangan Pak Sulis itu kan tadi kan terbalik kali jenengan. Eh. Nah itu nek
pengalaman jenengan sumbu jet itu kan yang memanjang ya Pak ya. Ya, betul sekali, Mas. Besok kalau saya ketemu Pak Sulis, saya tak bilang coba. Oke, Sampai mana nanti Pak Sulis. oke, ditanyakan lagi Ya Mas. Pak, Mas. di Jabri aja Pak. Jadi Pak. Oh iya, Ya siap Pak Mas, Yusuf. Mas Suranto, ojo rewel nih kene. Waktunya menteng ya. Ayo. Ini habis apa? Mas Suranto ojo dibanding-banding ke. Ya enggak. Itu pembulian. Enggak, nanti. cuma Iya, ini Mas nanti Suranto, dah enggak boleh. enggak apa ya? Enggak salah persepsi. Enggak. Harus ada pembuktian katanya besok kita lihat prakteknya Suranto aja. nggak suka sama Pak Sulis itu. Iya, nggak boleh seperti itu, Mas Ya Rano. nggak boleh, itu pemberian Nanti itu Pak. lebih bijaknya nanti ketemu sendiri, Pak. Ini gimana? Tuh. Nah, iya, nanti kalau Ojo kan diomong. saya bilang Pak Diomong. Ayam Ini gimana sapian gitu tuh. Pak. Pak Yusuf, ini pada berantem sendiri Pak, tolong ditengahin. Mana? Ayo, Mas Suranto, Mas Sumari. Udah, Pak tolong Pak itu. Kelompok saya malah berantem sendiri Pak, ini saya di tengah-tengah jadi repot. Oh, sini. Cewek dulu ini, Mas Suranto. Nah, kira udah terarah ini. Ayo. Udah ya? Udah selesai belum? Sudah Pak, sudah. Kelompok 1 sudah tadi sudah dikirim ya Pak ke WA Pak Yusuf. Oke, siap. Kelompok 2 nih, Sarwana mana nih? Udah kembali belum ini, Mas Sarwana? Kelompok 3 sudah Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah. Mas Suranto itu kelompok 1 ya. Oh, iya Pak Pak. Iya sih. Ini rusuh kelompok telu iki mau ya. Pak tadi yang ngerjain saya sama Mas Surahari aja Pak. Mas Suranto nggak ngerjain. Dia malah gangguin kelompok 3 Pak. Oke, kelompok Diremedi aja itu. Diremedi aja, suruh ngerjain sendiri nanti. Suruh maju di papan tulis, Pak. Pak, Ini Mas namanya Rano. merendahkan elektabilitas. biar nanti yang mempresentasikan Mas Suranto itu nanti ya. Ya Pak. Betul, setuju. Oke, Iya dah. Pak. Oke, waktunya udah 1 jam pelajaran. Oke, silakan dikumpulkan. Dikarenakan ini sebentar lagi waktu istirahat ya. Masih ada tugas yang belum kalian kerjakan di sini sebenarnya ya. Jadi dari kolom LKPD itu ada yang kalian perlu diskusikan ya, itu mengenai pemrograman. Kemudian juga ada tugas individu, yaitu nanti saya harapkan bisa kalian kerjakan ya selanjutnya. Kemudian untuk proses pembelajaran yang selanjutnya yang sudah kita laksanakan bersama, kira-kira apa yang kalian rasakan kesulitannya, bagian mananya? Apakah ada yang merasa kesulitan dari pembelajaran kita ini tadi? Itu Pak masih kebalik-balik untuk menentukan titik nol antara absolut dan inkremental. Tapi ya ini sudah hampir paham. Oke. Jadi ya perlu kita sering biasakan ya. Jadi kalau misalkan kita terbiasa, insya Allah nanti pasti juga akan lancar dengan sendirinya ya, seperti itu. Jadi karena kan ini mungkin masih pertemuan awal ya, mungkin perlu pembiasaan lagi. Kemudian yang selanjutnya dari pembelajaran kita ini tadi ya, kiranya hal apa yang kalian merasa senang selama proses pembelajaran ini tadi? Ada? Senangnya kayaknya enak Pak diharapkan atau memberikan angka-angka itu enak dulu. Terus tadi saya lihat juga diskusi kalian juga kelihatan asik, berarti kan juga kelihatan enak, enjoy gitu ya. Jadi nggak terfokus lah istilahnya, kalian nggak fokus pada proses diskusinya, jadi bisa ada dirinya meskipun hanya dikit-dikit nggak masalah ya. Kemudian mungkin perlu masukan dari kalian semuanya dengan seperti ini, ada masukan dari kalian semuanya yang perlu kita ubah, yang bagian mananya, atau perlu diadakan diskusi terus Pak, atau kita langsung praktek Pak? Mungkin ada masukan dari kalian semuanya. Mas, kalau ini enaknya langsung praktek Pak. Langsung praktek. Jadi tahu gimana kondisi antara perhitungan ini terapannya dengan nanti di dalam mesin. Oh gitu ya. Jadi prinsip dasarnya ya, kenapa kok saya tidak langsung mempraktekkan ke kalian ya. Jadi intinya kalian sebagai calon operator itu harus bisa membuat program terlebih dahulu ya. Setiap kalian mau mengoperasikan mesin CNC itu harus bisa
bisa membuat program. Nah, gawe program langsung apa yang mau dipraktekkan? Ya, Iya Pak. Kan seperti itu ya. Oke. Kemudian ini nanti kalian saya kasih tugas ya, dikarenakan ini tadi untuk yang tugas diskusi sudah kalian kumpulkan, saya kasih tugas pekerjaan rumah ya, nanti saya WA-kan di WA grup kalian, nanti silakan untuk di share ya, silakan kemudian nanti dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, kita masih akan memproses atau menjelaskan mengenai bahasa pemrograman. Intinya istilahnya levelnya lebih tinggi daripada ini lagi. Kali ini tadi kan bisa dikatakan lebih simpel ya, lebih simpel sehingga bisa untuk dimengerti ya. Ini sudah waktunya istirahat ya Mbak Teresia ya. Mbak Teresia mana sudah Mbak Teresia? Pak, sudah. Oke siap. Karena ini sudah waktu istirahat, silakan kalian berkemas-kemas ya, ditata rapi kembali bukunya, poinnya, tip X-nya ditata rapi kembali. Kemudian tolong untuk kiranya ada sampah, nanti kalau misalkan kalian mau keluar silahkan langsung dibawa terus dibawa di tempat sampah. Kemudian pakaiannya dirapikan, meja kursinya ditata rapi ya. Kemudian silahkan salah satu pimpin doa ya, doa. Monggo, tadi siapa? Mbak Teresia ya? Gantian Pak, Mas Ruhari aja. Siapa ini? Mas Sarwana, mana Mas Sarwana? Siapa? Ye. Siap. Siap, ye. Langsung nyebu, langsung mimpin doa. Oh, Yaudah. Pak Day. Ya, ini karena waktu sudah mulai sudah mepet ya Pak. Ini untuk teman-teman sekalian, marilah kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Selamat siang. Oke ya, selamat.